pertanyaan, kita akan coba demo ya. Kita akan coba demo. Kalau sebelum-sebelumnya kita menggunakan Google Colab ya, sekarang kita akan coba gimana kalau kita gunakan software R di komputer sendiri, ya, di komputer sendiri. Oke, oleh karena itu kita sekarang akan download dulu software R-nya. Software R itu bisa di-download-nya di sini ya. Di webnya, di alamat cran.rproject.org ya, situ. Nah, kemudian kita cari di sini ya software R-binary di sini, R-binary. Kemudian kita pakai yang Windows. Nah, ya. Saya pakainya Windows. Kalau kalian nanti pakainya komputer yang lain, pakai Mac misalnya, ya pilih aja. Saya pakainya Windows. Kemudian saya download ini ya, download base-nya. Oke, saya download base-nya. Nah, hari ini 19 Oktober 2021 itu versi yang tersedia adalah yang terkini 4.1.1 ya. Saya akan download ini. Mudah-mudahan cepat. Nggak tahu nih komputer saya internet di rumah saya bagus apa enggak. Wah, ternyata lama. Tahu gitu saya tadi download duluan. Oke, sudah ya, kita coba akan instalkan. Yang 64 bit aja. R411 ya. Oke, sudah ya. Jadi barusan install R-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus menginstal
RStudio. RStudio. Nah, ini ya. Ini RStudio. Jadi googling aja RStudio. Kemudian kita lihat, nah ini kita pakai yang free aja. Saya pakainya Windows 10. Ini kan ya lihat tahapannya. Jadi kita pertama kali itu harus menginstall R. Tadi sudah ya kita install R. Kemudian baru sekarang kita install RStudio-nya. Wah ini lebih besar ini. Lebih lama mungkin. Oke, saya akan copy saja dari tempat lain. RStudio-nya saya akan copy saja di tempat lain. Ya, ini saya akan cancel aja. Saya akan copy dari flash disk.
Oke, kita sudah berhasil menginstall R Notebook ya. Nah, sekarang kita mau mulai menjalankan ya. Nah, di sini ada dibuka nih Untitled 2 ya. Jadi Untitled satunya tutup aja. Ini Untitled 2 buka. Ini untuk file apa? File perintah ya, komen-komen perintah-perintah dari R-nya. Terus ini bagian yang atas ini hapus sampai dengan sini ya, sampai dengan baris ke-9 saya hapus. Kemudian ini juga mulai baris ke-6 ke bawah saya juga akan hapus. Nah, sisakan ini aja nih. Sisakan ini aja ya. Karena nanti kita harus mengetikkan program itu di sini ya, di antara ini. Nah, jadi kita harus mengetikkan program di antara ini. Oke. Langkah pertama adalah karena ini kita mau bikin banyak plot, kita pastikan package ggplot 2-nya udah diinstal, ternyata belum ya. Jadi kita harus install dulu ggplot 2 ya. Install package tanda petik ggplot 2 ya. Kita install dulu. Ternyata ggplot 2 juga banyak ininya komponennya. Oke, sudah selesai ngedownload menginstall ggplot 2-nya. Selanjutnya di sini saya di baris 6 saya mau ketikkan komen yang lain. Nah, ini pakai tanda petik kebalik ya. Petik kebalik itu adanya kalau di keyboard di kiri atas. Nah, saya ketikkan 3, kemudian ada R ini untuk menandakan bahwa perintah R-nya berikut ya. Kemudian ditutup lagi dengan kutip terbalik ya, dikutip terbalik. Setelah tadi install ggplot 2, saya sekarang install Cardata. Cardata.
Ini minggu yang lalu kita pakai ini. Kalau kita pakai Google Colab cepet ini, tapi kalau pakai manual kayak gini dia lambat. Wow, abot. Apa? Oke, sudah selesai kardatanya. Nah, sekarang kita tinggal memanggil ya. Sama kayak tadi, kutip kebalik, R, kemudian ini ya. Saya akan panggil ggplot2-nya, library ggplot2, ini ya. Di samping itu juga saya mau panggil library cardata ya, yang tadi. Nah, ini cardata. Oke. Siap, jalankan, udah. Kemudian ketik lagi. Perintah berikutnya. Kita mulai sekarang mau bikin plot. Yang pertama adalah plot diagram pencar. Diagram pencar. Untuk itu saya akan gunakan data salaries yang minggu lalu kita bahas ya. Data salaries. Data salaries ini adanya di package cardata ya. Di package cardata. Nah, adanya di sini. Jadi kita panggil tuh. Oke, sudah. Saya lanjutkan. Mulai saya mau bikin plot. Ya, plot yang sederhana adalah apa? Diagram pencar. Perintahnya adalah ggplot ya. Data setnya adalah salaries. Oke. Kemudian estetiknya X-nya adalah years since PSD. Ini salah satu variabel yang ada di dalam package cardata ya. Kemudian sebagai Y-nya adalah salary. Nah, ini ya ggplot-nya. Kemudian setelah itu selesai ditambah geom point aja ya, tambah geom point. Geom point. Nah, tambah geom point ya. Oke, kita jalankan. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Ini adalah hasil dari scatter plot kita. Scatter plot antara apa? Antara tahun sejak lulus PSD melawan gaji saat ini. Ya, ini adanya di package cardata dengan nama dataset salaries, gitu ya. Oke, sudah kita berhasil. Ini coba kita saving saja dulu. Saya taruhnya di D aja ya. Saya taruh di D. Ini adalah pertemuan ke-6.
6 ya. Oke. Ekstensinya RMD ya. Oke, sekarang saya akan lanjut mau buat plot yang lain ya. Plotnya adalah diagram garis. Diagram garis kita akan mengambil data dari dataset economics. Coba kita lihat dulu head economics. Nah, ini head economics. Oke, jadi ini dataset economics ini saya lupa apakah dia ada di Cardata ataukah di ggplot2. Kayaknya sih di ggplot2. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Jadi ada satu kolom pertama yaitu kolom tanggal. Makanya tadi diagram garis itu harus salah satunya adalah waktu ya, variabel waktu. Oke, saya akan buat nanti diagram garis antara date ini, tanggal ini dengan ini ya, dengan PS Avert ya, dengan ini. Oke, gimana cara bikinnya? Kita ketikkan lagi untuk mengaktifkan perintahnya. Jadi perintahnya itu diketikkan di antara ini ya, di antara ini ya, pokoknya di yang abu-abu ini ya. Abu-abu ini akan berubah abu-abu ya kalau dimulai dari ini ya dan diakhiri oleh ini. Ini adalah kutip kebalik. Kutip kebalik adanya kalau di keyboard di kiri atas. Oke, sekarang saya mau bikin diagram garis ya dengan menggunakan data economics yang tadi. Kita panggil lagi ggplot. Datanya adalah economics ya yang barusan itu. Kemudian estetiknya X-nya adalah mau tanggal ya date. Kemudian Y-nya adalah mau PS upward tadi ya. Yang ini yang kolom keempat PS upward ya. Oke. Tambah geom lain karena kita mau berbentuk garis ya. Tuh. Oke, itu aja dulu ya. Coba kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, ini ya. Ini adalah diagram garis. Antara sumbu datarnya date, sumbu vertikalnya PS upward. Oke, kemudian berikutnya kita mau bikin diagram area. Diagram area. Oke, kita bikin lagi. Ggplot lagi. Ggplot economics karena datanya ada di dataset economics. Estetiknya sama kayak tadi, sumbu datarnya date, sumbu vertikalnya adalah PS upward. Nah, ya. Kemudian nah, di sini sekarang kalau area adalah geom area. Ya, geom area. Oke, kita akan tambahkan misalnya warnanya mau apa? Ya, warnanya mau apa? Yaitu fill. Ya, fill warnanya misalnya saya mau biru muda ya, light blue. Oke. Tambah ini warna dari garisnya ya, color black. Oke, ini ya. Jadi diagram area pakai geom area. Kenapa?
Oke, ini hasilnya ya. Jadi light blue itu nanti dia areanya dikasih warna light blue, color black ini warna dari garisnya black. Oke, jadi ini hasilnya ya. Itu diagram area. Oke, kemudian saya akan bikin yang tadi ya, diagram pencar dengan identitas kelompok. Ya, berarti bukan cuma 2 sekarang mah ada 3 variabelnya. Oke, kita akan menggunakan data iris ya. Kita akan menggunakan data iris. Data iris. Yang tadi aja deh ya, yang salaries. Yang ini, yang minggu lalu. Coba kita lihat ya. Ini kan ada variabel yang kategoriknya yang nanti akan kita gunakan sebagai, nah ini ya. Jadi nanti saya akan bikin plot antara sejak kapan dia lulus PhD melawan salary ini, melawan gajinya. Jadi kolom years since PhD melawan salary, yang mana akan saya beri warna dengan rank ini, karena rank ini kategorik ya, akan diberi warna dengan rank. Oke. Oke, jadi berarti ggplot antara datasetnya salaries dulu, kemudian estetiknya, X-nya nanti adalah years since PhD, melawan Y-nya adalah rank ya. Salary dikasih warna rank. Nah, ya. Nah, dikasih warna rank gitu ya. Udah tinggal tambah geom point aja ya. Geom point. Oke, kita jalankan. Nah, ini ya. Jadi ini sesungguhnya 3 variabel di sini. Ya. Variabel ke-1 sebagai sumbu datar, variabel kedua sebagai sumbu vertikal, variabel ketiga adalah variabel kategorik yang digunakan untuk memberi warna. Gitu. Ya. Oke. Kemudian berikutnya kita akan mempraktekkan yang korelogram. Nah, ini untuk yang korelogram. Yang korelogram, bentar. Itu kan untuk korelasi aja ya. Kita mau pakai data iris aja deh. Data iris. Coba. Data iris. Data iris ini kalau nggak salah di ggplot tuh. Coba. Head iris. Nah, ini ya. Nah, ini kan ya. Ini dia variabelnya numerik, keempat-empatnya. Coba kita mau bikin korelogramnya. Ya. Kita bikin korelogramnya. Oke. Perintahnya adalah, kita harus install package untuk bikin korelogramnya, yaitu
Install package namanya itu ggcoreplot, ggcoreplot. Nah, kita harus menginstall ini. Oh, pakai tanda petik. Jangan-jangan udah ada, nggak usah diinstal. Coba lihat. Kita langsung aja library coba. Jangan-jangan sudah diinstal. Library ini ya, ggcoreplot. Nggak ada ya. Untuk ngecek library-nya apa package-nya udah ada apa belum bisa dilihat di sini ada panel sebelah kanan ini package ya. Lihat di sini ada apa aja ya. Apakah ggcoreplot ada apa enggak gitu. Bisa kita Gigi cek. core-nya. Ya. Yang gigi core-nya double-nya R, Pak. Core R-nya ada 2. Oh, ada 2. Kalau nggak salah, Pak. Oh iya betul ya. Coba. Tapi memang belum di komputer saya belum ada. Ya. Jadi mau nggak mau nih harus diinstal. Oke. Mudah-mudahan nggak lama. Ya tadi ya untuk ngecek package-nya sudah diinstal apa belum itu bisa dilihat di panel sini ada package. Nanti lihat aja ke bawah atau di search di sini ya. Di search di sini. Ini saya sengaja mulai dari install ya biar jelas lah begitu ya. Biar jelas. Nah, udah ya, ini package ggcoreplot-nya sudah diinstal. Sekarang kita tinggal panggil. Oke, panggilnya berarti kan library ggcoreplot. Nah, ini ya. Kemudian setelah dipanggil tinggal kita gunakan aja ggcoreplot. Nah, tadi dataset yang mau dihitungkannya iris ya. Coba bisa enggak? Nah, ini iris. Ini dataset. Jadi langsung datasetnya. Coba kita lihat. Apa katanya? Error in base round core digit. Oh, karena kita variabelnya ada satu variabel yang itu ya, yang tipe ya, yang spesies ini. Jadi spesies mungkin harus dikecualikan ya. Enggak semuanya ternyata ya. Berarti hanya dari kolom berapa ini? Spesies kan terakhir ya, berarti 1 sampai 4 yang kita pakai 1, 2, 3, 4 sampai petal. Ya, yang kelimanya enggak. Nah, jadi kita tinggal pilih aja. Untuk memilih variabelnya, kita gunakan ini aja deh ya. Nah, sini 1 sampai 4. Coba bisa enggak? Nah, kok jelek banget. Ininya enggak kelihatan. Coba saya ubah di sini. Kalau core aja coba. Ini korelasi.
Korelasinya sih keluar ini nih ya, korelasinya. Ini angka korelasinya. Tapi manakala dia bikin dalam core plot, ini hasilnya nggak begitu bagus. Jangan-jangan karena komputer saya aja ini. Coba saya save sebagai page. Ini juga nggak begitu bagus. Oke, mungkin ini nanti kesesuaian antara data. Sebenarnya ada data yang lain, ya. Ada data yang lain yang bisa kita coba. Cuman atau yang ekonomik tadi, yang ekonomik. Ini nggak begitu bagus hasilnya. Coba kita pakai data yang ekonomik. Add economics. Ya. Nah, ini katakanlah misalnya ini kan ada kita buang yang date-nya, yang PCE dan seterusnya kita pakai. Ya. Jadi buang kolom satunya. Coba kita pakai GG Core Plot dengan membuang yang ke satunya. Pakai di sini, ini ganti irisnya dengan membuang kolom satu, berarti economics, ya buang kolom ke satu, -1, gitu ya. Coba hasilnya gimana? Sama juga. Atau harus coba dulu ke data frame. Data frame. Sama. Kayaknya ini komputer sayanya mungkin ya resolusi atau apanya gitu ya. Jadi intinya ini adalah GG Core Plot-nya sudah berhasil. Seperti yang tadi kita jelaskan di slide ya. Oke. Selanjutnya kita mau bubble chart. Bubble chart tadi juga sama ya. Intinya dua variabel, kemudian variabel ketiga, variabel keempat, perannya nanti untuk warna atau untuk besar kecilnya bulatan ya. Di sini saya menggunakan data MTCars ya. Coba head aja dulu. Head. Ini ada data MTCars ya. Coba kita lihat datanya kayak gimana. Nah, ini datanya ya. Jadi data MTCars ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Banyak ya. Variabelnya banyak. Oke, variabelnya banyak. Sekarang kita akan buatkan bubble plot dari data itu untuk beberapa variabel yang relevan. Makanya saya panggil dulu data MTCars-nya. Lalu saya MTCars, ya betul. ggplot, datanya adalah MTCars. Oke. Kemudian estetiknya bisa masuk sini ya.
estetiknya X-nya adalah WT. Ini ada WT ya, kolom ini kolom WT sebagai sumbu datarnya nanti. Kemudian Y-nya adalah MPG. Ini ada MPG di sini. Mana MPG? Nah ini ya, kolom pertama MPG. Kemudian, nah ini ya, size-nya. Nih, size-nya, ya, size itu nanti besar kecilnya buletan. Itu menggunakan ini besar kecilnya variabel HP. Nah, gitu ya. Tinggal tambah geom point. Geom point. Nah, oke. Jadi ini adalah kita mau bikin bubble plot. Nah, ini ya, lihat. Jadi di sini variabel ketiga perannya adalah menentukan besar kecilnya dari buletannya ya. Buletannya di sini ada ininya, ada keterangannya ya, bahwa yang menjadi variabel ketiganya adalah HP ini. Oke, itu adalah bubble plot ya atau bubble chart. Ini kenapa hilang? Nah, ini ya. Sekarang setelah bubble plot, kita mau bikin pair plot. Nah, pair plot. Pair plot itu ya udahlah pakai ini aja, pakai data ini ya, pakai data MTCars aja. Tapi pair plot ini sebelumnya kita harus nginstall ada package namanya GG Ali. Ini package yang harus kita installkan untuk membuat pair plot. Banyak juga ternyata. Oke, sudah GG Ali-nya sudah kita install ya, sekarang tinggal kita pakai ya. Tinggal kita pakai. Oke. Kita akan bikin pair plot dengan menggunakan data MTCars ya, data ini nih, data MTCars. Berarti kita aktifkan dulu library-nya GG Ali ini. Nah, ya. Kemudian setelah diaktifkan baru kita perintahnya itu adalah GG pairs dengan datasetnya tadi mau pakai MTCars ya. Coba kita jalankan. Nah, inilah hasilnya ya. Ini lagi-lagi mungkin karena laptop sayanya ya. Jadi di GG pairs ini kita bisa lihat, ini mirip kayak tadi ya, kayak correlation plot. Tapi kalau correlation plot, dia hanya korelasinya. Kalau ini dia nanti ada bagian segitiga bawah, dia scatter plot. Kemudian bagian diagonal,
Nah, ini dia bikin yang namanya density plot. Ya, density plot. Kemudian yang segitiga atas adalah nilai korelasinya. Ya. Jadi nanti ini relatif lebih lengkap lah ya informasinya. Dari GG Pairs ini. Ini kenapa suka hilang? Mau ngeplot ini aja. Habis jalanin dulu. Oke, itu ya GG Pairs. Kemudian yang terakhir adalah apa tadi? Paralel coordinate plot, ya. Paralel coordinate plot. Paralel coordinate plot. Take me shot. Bentar. Nanti kita coba bisa cari ya. Intinya tadi kalau dia paralel coordinate plot, kita harus bisa membuat ini kan ya. Harus bisa membuat kayak gini. Tapi ini sebenarnya sederhana ya. Sederhana yaitu tadi lihat dari kolom variabel ke 1 gitu ya. Ya bikin aja plotnya, titik-titiknya. Baru lanjut sambungkan dengan variabel kedua gitu. Ya. Kemudian tambahkan di sini ada apa? Ada garis ya. Ada garis ada garis warnanya ya, ada garis warna. Oke, saya pikir cukup ya. Jadi seperti itu. Nanti rekamannya dan skripnya saya share. Oke, demikianlah ya pertemuan kita hari ini. Mana tombol?